Berawal dari langkah para pelajar Sofia yang membangun Budi Utomo pada tahun 1908 mengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka memiliki berbagai organisasi seperti Sakarukun, Trikorodharma, Yung Sumatra Empun, Yung Batapun, Yung Minahasa, dan Kaum Petani. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi yang bersifat keagamaan seperti Yung Islami Tempun, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Organisasi tersebut kemudian berusaha untuk bergabung dalam satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu menyadari adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada masing-masing daerah. Lama-lama rasa kedaerahan tersebut mulai memudar dan keinginan untuk membentuk persekutuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah berlainan tetapi belajar pada lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi tersebut timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Yung Java, Yung Sumatra Empun, Yung Minahasa, Yung Ambon, dan Sakarukun mengadakan rapat di Jakarta membentuk sebuah tim untuk mempersiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Yung Java. Anggota komite merupakan wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 2 Mei sampai 30 April 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil dari berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk badan sentral dalam rangka memajukan persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya selamat berkencan kepada Anda semua sebagai para pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pemuda yang perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Di kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para kaum pemuda untuk terus bersatu padu jika kita mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri bicara dari saya. Saya, Muhammad Tabrani dari Yogyakarta, kepada hadirin kongres yang telah hadir. Semoga kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani, kebaikan luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya kongres kali ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, kita membentuk badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita atur sekarang ini adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih baik bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus menyatukan dan membangun pemerintahan. Karena jika suatu daerah dibiarkan menjadi mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Setelah kongres berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral belum tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terdapat perbedaan mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta menghendaki bentuk fusi, sebagian besar lain menghendaki bentuk federasi. Meskipun demikian, usaha untuk membentuk wadah tetap setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda I menghasilkan keputusan-keputusan berikut. Kongres Pemuda Indonesia II dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Usai kongres berakhir, panitia inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata keputusan untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air Indonesia. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya masing-masing sehingga sangat sulit untuk menyatukan mereka khususnya dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita belum menghasilkan suatu keputusan dalam kongres kali ini.
Kita sudah memiliki sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita pesan sekarang ini adalah anggota dari BPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan buat kita, yang terpenting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali Bung, padahal saya yakin bahasa Melayu cocok dijadikan sebagai bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Begitu kita lanjutkan pembahasan di Kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan melanjutkan di Kongres kedua di gedung KJP nanti. Keputusan kami pastikan. Mari kita persiapkan untuk Kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota menjadi pemimpin sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapus. Setelah itu, mungkin mereka akan menyelesaikan rapat diakhiri dengan berdoa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana yang seperti ini, Kongres Pemuda II dipersiapkan dan kemudian diselenggarakan. Pada rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito. Pada 27 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan di gedung KJP. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyopuspito sebagai perwakilan dari PPPI sekaligus ketua Kongres kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, pengenalan saya Ketua PPPI Sugondo Joyopuspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua kali ini. Pada Kongres Pemuda pertama, kita masih belum menemukan kata kejutan. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak ada yang perlu ditakutkan. Kita harus melaksanakan Kongres Pemuda kedua kali ini. Para hadirin perwakilan dari berbagai daerah, Yung Java, Yung Sumatera, Sekarukun, Yung Ambon, Yung Minahasa, Yung Batak, Sulawesi, dan Betawi, semuanya harus bersatu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi terciptanya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekar Arukun juga setuju. Kami perwakilan dari Yong Batak juga setuju. Baiklah, telah kita sesuaikan bahwa perwakilan dari berbagai daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah, semuanya telah dijajah. Jati diri kita telah diambil oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyopuspito, diam-diam Muhammad Yamin menyusun kerangka bicara yang nantinya dikenal dengan mengucapkan Sumpah Pemuda. Dan sebelum membaca dari bicara Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik.
Baiklah, hasil keputusan dari Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh pemuda-pemudi dari Yung Jawa, Yung Batak, Yung Minahasa, Sekarukon, Yung Sumatera, Sulawesi, dan Betawi. Memutuskan kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan memutuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap pergumulan-pergumulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua ini, maka seluruh anggota Kongres mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda, kami